Berikut ini adalah nama negara yang terletak di Asia Tenggara. Kita mulai dari negara kita, Indonesia. Nama asli Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Luas wilayah 1.906.240 km persegi. Kepala Negara Prabowo Subianto. Pemerintahan lokal 38 provinsi. Ibu kota Jakarta. Penduduk Indonesia tahun 2023 mencapai 277.534.122 jiwa. Suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Batak, Aceh, Minang, Ambon, Bugis, Dayak, dan lain sebagainya. Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga bahasa daerah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Mata uang rupiah. Hasil tani beras, singkong, kacang tanah, tembakau, kedelai, merica, kelapa sawit, teh, gula, nila, dan lain-lain. Sumber alam, minyak bumi, gas alam, nikel, timah, batu bara, bauksit, mangan, tembaga, dan lain-lain. Hari besar 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan. Bekas penjajah Belanda dan Jepang. Bapak bangsa Soekarno. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah wilayah. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 18.000 lebih pulau-pulaunya yang ada di semua wilayah Indonesia. Buku The New Book of World Ranking edisi tahun 1984, Indonesia mencatat sebagai berikut. Negara ke-15 terbesar di dunia. Berpenduduk terbanyak kelima Tertua ke-70. Di bidang pertahanan keamanan dinyatakan sebagai negara kuat yang ke-11. Dan dengan kekuatan ekonomi yang ke-36. Jadi itu didapat tahun 1980-an. NBWR memuji keberhasilan pemerintah Republik Indonesia menekan laju pertumbuhan penduduk dari 3,6% per tahun pada akhir dasawarsa tahun 1980. Bersamaan dengan sukses menekan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia berhasil pula meningkatkan laju pertumbuhan Gross National Product atau GNP mencapai per kapita dari 3,4% menjadi 4,6% per tahun. Ini antara lain berkat hasil minyak bumi. Dilihat dari berbagai aspek, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dan telah pula tampil pada 10 besar dunia dalam 22 ranking, yaitu pada sektor pertanian yang keempat, beras
ranking ketiga, kopi keempat, kacang tanah kelima, dan kayu yang ketujuh. Dalam sektor transportasi, telekomunikasi, dan geografi lainnya, Indonesia tampil dalam 5 besar masing-masing: garis pantai yang ke-12, sepeda motor ke-6, pelayaran dalam negeri ke-4, penerbangan sipil yang ke-12, dan lapangan udara yang ke-17. Sebagai salah satu negara supplier bahan mentah, Indonesia dipuji karena selama sekian tahun mencatat angka neraca perdagangan yang sangat sukses, di mana Indonesia berada pada ranking ketiga di dunia. Ya, itulah data-data negara Republik Indonesia. Adapun yang pernah menjadi presiden di Indonesia adalah 1. Soekarno, menjadi presiden Republik Indonesia mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Yang kedua, Soeharto, sebagai pejabat presiden tahun 1967 dan menjadi presiden Republik Indonesia tahun 1968 sampai tahun 1998. Yang ketiga, Burhanuddin Yusuf Habibie, menjadi presiden Republik Indonesia tahun 1998 hingga tahun 1999. Yang keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menjadi presiden Republik Indonesia tahun 1999 hingga tahun 2001. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri, menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2001 hingga tahun 2004. Yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2004 hingga tahun 2014. Yang ketujuh, Joko Widodo, menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2024. Yang kedelapan, Prabowo Subianto, menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024 hingga saat ini. Ya, itulah nama presiden Republik Indonesia yang pernah memimpin negara kita. Jadi yang paling lama memimpin Indonesia adalah Soeharto. Ya, kita lanjutkan negara di Asia Tenggara berikutnya, yaitu Malaysia. Nama asli, Kerajaan Malaysia. Luas wilayah 332.370 km persegi. Ibu kota Kuala Lumpur. Penduduk tahun 2023 mencapai 34.308.525 jiwa. Itulah penduduk Malaysia. Adapun yang menjadi suku-sukunya, suku bangsa Melayu lebih dari setengah, ya. Jadi penduduk bangsa Malaysia ini ya didominasi
oleh suku Melayu dan sebagian Cina dan India. Agama Islam mayoritas, kemudian Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, dan Taoisme. Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Cina. Lagu kebangsaan negaraku, mata uang ringgit, hasil tani karet, kelapa sawit, beras, kayu, dan lain sebagainya. Jajahan Inggris, bekas penjajah Inggris, hari kemerdekaan tanggal 31 Agustus tahun 1957. Malaysia, negara berkembang dan masih digolongkan pada kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah. Tetapi beberapa sektor posisinya berada di ranking lebih atas. Salah satu prestasi dunia yang telah dicapai oleh Malaysia adalah rekor kembar Petronas ya, yang tertinggi di dunia. Selain itu pula patut dicatat bahwa posisi mata uang ringgit yang ternyata cukup tangguh, bahkan menempati urutan ke-10 terkuat di dunia. Penyangga utama keberhasilan negeri ini adalah hasil buminya yang terkenal, yaitu timah dan karet, di mana Malaysia menjadi negara penghasil utama dunia atas kedua komoditi itu. Sungguh pun jarang terkenal mencatat bahwa Malaysia adalah negara dengan indeks kerusuhan rasial nomor 2 paling serius di dunia. Negara Malaysia terletak di semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Malaysia mempunyai luas wilayah 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya berada 1036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, yaitu di utara Pulau Kalimantan, yaitu Sabah dan Sarawak. Negara Malaysia terdiri dari 13 negara. Yang terdapat di Kalimantan Utara adalah Sabah dan Sarawak. Sedangkan di Malaysia bagian barat meliputi 11 negara, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Negeri Sembilan, dan Malaka. Sebuah lainnya berada di Pulau Penang. Ya, demikianlah biodata negara Malaysia. Selanjutnya kita memasuki negara Thailand. Thailand ini mendapat julukan negeri gajah putih. Nama asli Pradesh Thai. Luas wilayah 512.820 km persegi. Ibu kota Bangkok. Penduduk Thailand tahun 2023 mencapai 71.801.279 jiwa. Adapun yang menjadi suku bangsa di Thailand adalah suku Thai mendominasi dan sebagian kecil Indochina. Agama didominasi oleh agama Buddha dan sisanya Islam dan Kristen. Bahasa Thai, Cina, dan Inggris. Lagu kebangsaan Pleng Chatai.
mata uang baht, hasil tani beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, kelapa, dan lain-lain. Sumber alam antimoni, timah, tungsten, besi, mangan, dan gas. Hari besar 5 Desember sebagai hari ulang tahun Raja Bhumibol. Negara Thailand terletak di Asia Tenggara dan juga merupakan anggota ASEAN yang sejak berlakunya sistem konstitusi kerajaan tahun 1932 telah diguncang 15 kali kudeta, merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa apapun. Ya, jadi Thailand ini tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Namun, akhir-akhir ini senantiasa dibuat panas oleh gerilyawan komunis-komunis sejak tahun 1960-an. Bahaya merah dari utara yang sudah menguasai hampir seluruh bagian Indochina menguasai Thailand. Terletak di bagian barat semenanjung Indochina. Negara ini berbatasan langsung dengan Myanmar di utara dan di barat Laos, serta Malaysia, Kamboja di selatan. Luas wilayahnya cukup besar, hampir sebanding dengan luas Pulau Sumatera. Negara ini mengandalkan beras, ya, baik sebagai hasil bumi utama maupun ekspor utamanya. Kecuali itu, tercatat pula sebagai produsen timah terbesar kelima di dunia. Ya, itulah biodata negara Thailand. Selanjutnya kita memasuki negara Filipina. Nama asli Republika Ing Filipina. Luas wilayah 400.440 km persegi. Ibu kota Manila. Penduduk sensus tahun 2023 mencapai 117.337.368 jiwa. Ya, suku bangsa yang ada di Filipina, suku Mestizos, Spanyol, Melayu, Moro, Negrito, dan lain-lain. Agama Katolik, Islam, Aglipayan, Protestan. Bahasa Filipino atau Tagalog, dan juga Filipina menggunakan bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Tierra Andrada. Mata uang peso. Hasil tani rami, kopra, gula, beras, jagung, nenas, tembakau, dan lain-lain. Sumber alam kromium, kobal, tembaga, emas, nikel, perak, gip, merkuri, fosfat, seng, besi, batu bara, dan lain-lain. Industri, pakaian, obat-obatan, kertas, dan lain-lain. Hari besar 12 Juni tahun 1946, hari kemerdekaan. Bekas penjajah Amerika Serikat. Filipina salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Adalah anggota ASEAN paling demokratis, ya. Namun masyarakatnya bertemperamen besi dan pemimpin-pemimpinnya berwatak baja, menjadikan negara ini sering terus ribut, ya, apalagi masalah politik.
Dulu ketika pemimpin oposisi Benigno Aquino mati ditembak pada tanggal 21 Agustus tahun 1983. Demonstrasi anti Marcos, presiden Filipina ke-6 yang telah berkuasa lebih dari 21 tahun, makin merajalela di mana-mana. Ferdinand Marcos yang sangat dibenci rakyat akhirnya tumbang dan melarikan diri ke Hawaii setelah gagal memanipulasi hasil pemilu tanggal 7 Februari tahun 1986. Nyonya Cory Aquino, janda almarhum Benigno Aquino, akhirnya menjadi presiden menggantikan Ferdinand Marcos. Filipina sebenarnya mengalami berbagai kemajuan pembangunan selama awal kepemimpinan Marcos. Ini tercermin dari beberapa hasilnya, menekan angka pertumbuhan penduduk sampai 2,5% dan memacu pertumbuhan ekonomi sampai 4% pada dasawarsa 1970-an. Negara ini dijuluki Home of Green Revolution karena keberhasilan pembangunan sektor pertanian, di mana tercatat sebagai negara ke-6 dunia dalam indeks produksi pertanian. Secara khusus, Filipina adalah penghasil kopi ke-10 dan gula ke-12. Terletak sebelah utara timur laut Kalimantan. Luas negara Filipina yang mempunyai sekitar 7.100 buah pulau, hanya 63% luas Pulau Sumatera. Adapun yang menjadi pulau-pulau utama di Filipina adalah Pulau Luzon, Mindanao, Palawan, Negros, Samar, Panay, Mindoro, Leyte, Cebu, Bohol, Masbate, Catanduanes. Ya, itulah nama-nama pulau di Filipina. Sedangkan kota-kota yang terbesar di Filipina adalah Kota Manila, Davao, Puerto Princesa, Bacolod, Calbayog, Iloilo, Pinamalayan, Tacloban, Cebu, Tagbilaran, Masbate, Virac. Ya, itulah nama kota yang besar di Filipina. Oke, selanjutnya kita memasuki negara Singapura. Nama asli Singkung Woh Kwok. Luas wilayah 583 km persegi. Ya, jadi negara Singapura ini adalah negara yang terkecil di wilayah Asia Tenggara. Walaupun negaranya kecil, tapi negara termaju di Asia Tenggara. Ibu kota Singapura ya. Penduduk tahun maksudnya penduduk tahun 2023. Penduduk Singapura tahun 2023 mencapai 6.014.723 jiwa ya. 6.014.723 jiwa. Itulah penduduk Singapura. Adapun yang menjadi suku bangsanya yaitu didominasi oleh Cina. Kemudian ada suku Melayu dan sebagian India dan Pakistan. Agama yang ada di Singapura Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kristen. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, bahasa Cina, kemudian bahasa Tamil, dan juga bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang dolar Singapura. Hasil tani
unggas, anggrek, sayuran, dan buah-buahan. Hari kemerdekaan Singapura adalah tanggal 9 Agustus tahun 1965, bekas penjajah Inggris. Adapun yang menjadi bapak bangsa di Singapura adalah Lee Kuan Yew. Singapura negara terkecil di kawasan Asia Tenggara dan negara termaju di antara negara-negara kecil di dunia. Merupakan sebuah negara dengan 54 pulau kecil yang menumpuk yang berdekatan. Sejak dibangun oleh Stamford Raffles di tahun 1819, Singapura berada di bawah kekuasaan Inggris dan dijadikan benteng serta pelabuhan militer. Posisinya di alur lalu lintas laut, menjadikan Singapura pelabuhan yang selalu disinggahi, terutama oleh kapal-kapal dagang. Berpisah dengan Malaysia sejak tahun 1965. Ya, dulunya Singapura ini adalah bagian dari Malaysia, tetapi sejak tahun 1965 mereka memisahkan diri dari Malaysia. Secara cepat, negara ini memacu pembangunan ekonomi, perdagangan, dan dalam tempo singkat menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar. Mata uangnya segera menjadi berwibawa dan terkuat kelima di dunia. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Luas wilayah 5.765 km persegi. Kepala negara Sultan Hasanal Bolkiah. Ya, mulai menjabat tahun 1984. Ibu kota Bandar Sri Begawan. Penduduknya di tahun 2023 mencapai 452.524 jiwa. Ya, jadi penduduk Brunei ini paling sedikit ya bila dibandingkan dengan negara yang ada di Asia Tenggara. Suku bangsa didominasi oleh Melayu. Ya, kemudian ada Cina dan suku sekitarnya. Agama Islam, Buddha, dan Kristen. Bahasa Melayu dan Inggris. Lagu kebangsaan, pujian untuk Sultan. Mata uang Brunei dolar. Hasil tani, karet, beras, pisang, merica, dan rempah-rempah lainnya. Sumber alam, minyak mentah, gas alam cair, dan lain sebagainya. Hari besar 1 Januari tahun 1984, hari kemerdekaan. Bekas penjajah Inggris. Bapak bangsa Sultan Hasanal Bolkiah. Brunei Darussalam terletak di Asia Tenggara, persisnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Bertetangga dengan Sarawak di barat daya, Sabah di timur laut, dan Indonesia di barat dan selatan. Luas wilayahnya tergolong kecil, menempati urutan ke-148 di dunia ya. Sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Anggota ASEAN termuda ini merupakan salah satu negara makmur di dunia dengan tingkat income per kapita masuk 10 besar. Dapat dimaklumi bila negara Brunei ini mempunyai istana besar dan megah. Perdagangannya yang maju antara lain menjadikan negara nomor 1 dalam angka ekspor per kapita. Selanjutnya, negara Vietnam. Nama asli Chong Hoa Sahoy Chu Nia, Vietnam. Luas wilayah 300
129.707 km persegi. Ibu kota Hanoi. Penduduk tahun 2023 98.858.950 jiwa. Agama yang dianut oleh Vietnam didominasi agama Buddha, kemudian Konghucu, Taoisme, sebagian kecil Kristen dan Islam. Bahasa Vietnam. Lagu kebangsaan Forward Soldier. Mata uang dong. Hasil tani beras, karet, buah-buahan, jagung, gula, tebu, dan lain-lain. Sumber alam, kayu, batu bara, minyak, fosfat, mangan, boksit, dan lain-lain. Hari besar 21 Juli tahun 1954, hari kemerdekaan. Bekas penjajah Perancis dan Amerika Serikat. Vietnam, negara komunis ketiga terbesar setelah Rusia dan Cina. Selama hampir 2 dasawarsa terakhir, terus-menerus menjadi pusat pemerintahan dunia. Sorotan terhadap Vietnam telah dimulai pada akhir Perang Dunia ketika Ho Chi Minh bersama gerakan yang diberi nama Viet Minh menyatakan kemerdekaan Vietnam. Sang penjajah Perancis serta-merta melakukan penyerbuan dan Ho Chi Minh memulai gerilya. Panjangnya pelan tapi pasti pejuang Vietnam Utara akhirnya dapat membebaskan tanah airnya. Perancis diusir. Lalu datang kolonial baru, yaitu Amerika Serikat, yang belakangan ini melakukan campur tangan dengan maksud melindungi Vietnam Selatan dari komunis utara. Campur tangan Amerika Serikat ini pada akhirnya sangatlah merugikan Amerika sendiri, karena setelah Viet Minh berhasil membebaskan keseluruhan wilayah Vietnam, Amerika Serikat telah kehilangan 56.000 tentaranya dan biaya perang sekitar 141 triliun lebih. Vietnam sendiri tidaklah mempunyai wilayah yang besar, hanya sekitar 70% dari Pulau Sumatera. Pada tanggal 29 April tahun 1975, Vietnam Selatan ditaklukkan dan sejak itu Vietnam bersatu dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Selanjutnya, negara Myanmar. Nama asli Pia-daung Su Sosialis Ramada Myanmar Naing Ngandau. Luas wilayah 678.036 km persegi. Ibu kota Rangon. Penduduk 54.577.997 jiwa. Itulah jumlah penduduk Myanmar. Agama didominasi oleh agama Buddha. Selebihnya Islam, Kristen, Hindu, dan animisme. Bahasa Burma. Mata uang kyat. Hasil tani gula, tebu, jagung, beras, kacang-kacangan, dan lain-lain. Sumber alam minyak, tembaga, perak, kaleng, dan batu-batuan. Hari kemerdekaan tanggal 4 Januari tahun 1948. Bekas penjajah Inggris. Myanmar adalah satu negara dari mana Indonesia dahulu banyak mengirim beras. Terletak di Asia Tenggara, di sebelah barat dengan Bangladesh dan India, timur dengan Cina, Laos, dan Thailand.
Luas wilayahnya cukup besar, hampir sebanding dengan Pulau Kalimantan. Dahulu, pada tahun 1940-an, Myanmar menjadi produsen beras nomor 1 di dunia. Tetapi, dengan semakin majunya pertanian di negara-negara lain, pada dekade 80-an, Myanmar berada pada urutan ke-6. Sungai Irrawaddy yang cukup besar juga telah mengantar Myanmar sebagai pemakai jasa navigasi dalam negeri paling top di dunia. Dulu Myanmar bernama Burma. Selanjutnya negara Laos. Nama asli Sathanalat Paksathi Pathai Paksasohon Lao. Luas wilayah 236.804 km persegi. Ibu kota Vientiane. Jumlah penduduk Laos 7.633.779 jiwa. Sensus tahun 2023. Suku bangsa Lao mendominasi Mon Khmer, Thai, Meo, dan Yao. Agama didominasi oleh Buddha, tribal. Kemudian bahasa Laos, bahasa resmi Palongwa, Thai. Lagu kebangsaan Sat Lao Tang Ten Deum Makhun Sulu Sayu Ne Asia. Mata uang kip. Hasil tani beras, jagung, tembakau, katun, opium, jeruk, kopi, dan lain-lain. Sumber alam timah, kayu. Hari kemerdekaan tanggal 19 Juli tahun 1949. Bekas penjajah Perancis. Laos satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terjepit dan tidak punya wilayah laut. Juga merupakan salah satu negara paling terbelakang di dunia. Dalam banyak pendataan, Laos berada pada urutan 10 paling bawah. Negara ini terjebak oleh pengaruh komunis dan tidak berdaya untuk membangun diri. Laos berada di bagian barat Vietnam. Di utara terdapat Cina. Tetangga lainnya adalah Muang Thai atau Thailand ya. Di barat dan Burma di timur laut. Dibanding dengan Indonesia, luas wilayah Laos hampir 2 kali luas Pulau Jawa. Selanjutnya negara Kamboja. Nama asli Khmer. Luas wilayah 181.300 km persegi. Ibu kota Phnom Penh. Penduduk tahun 2023 mencapai 16.944.826 jiwa. Agama Buddha Theravada. Kemudian ada agama animisme dan ateisme. Bahasa Khmer. Lagu kebangsaan Out Country. Mata uang riel. Hasil tani beras, jagung, merica, tembakau, kapas, gula, dan lain-lain. Sumber alam besi, tembaga, mangan, dan emas. Hari kemerdekaan tanggal 17 April tahun 1953. Bekas penjajah Perancis. Kamboja adalah negara yang sejak tahun 1970 terus dirundung kemalangan dan merupakan negara yang menjadi porak-poranda karena kudeta. Pada tanggal 18 Maret tahun 1970,
Ketika Pangeran Sihanouk berada di luar negeri, keponakannya Pangeran Sisowat Sirik Matak bersama Lon Nol melakukan kudeta. Sejak peristiwa itu, kemelut makin berlarut. Kamboja terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Thailand dan Laos di utara, serta Vietnam di timur dan selatan. Luas wilayahnya hampir 1,5 kali Pulau Jawa, dan jumlah penduduknya makin menyusut. Dalam satu dasawarsa terakhir, terjadi penurunan 19 tingkat dari nomor 64 menjadi 83 pada ranking dunia. Selanjutnya kita masuki negara Timor Leste. Timor Leste ini sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia ya, di mana pada waktu tahun 1976 hingga tahun 1999, Timor Leste bergabung dengan negara Indonesia dan menjadi provinsi yang ke-27. Tetapi semenjak tahun 1999, Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, dan pada tahun 2002 Timor Leste secara resmi menjadi sebuah negara dan diakui oleh dunia internasional. Ya, inilah biodata negara Timor Leste. Nama asli Republik Demokratik Timor Leste. Luas wilayah 14.615 km persegi. Ibu kota Dili. Penduduk Timor Leste tahun 2023 mencapai 1.360.596 jiwa. Agama didominasi Katolik, kemudian agama Protestan dan Islam. Bahasa Tetun dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Mata uang dolar Amerika. Hasil tani, kopi, kopra, karet, damar, dan lain-lain. Sumber alam, emas, mangan, marmer, minyak, dan lain-lain. Hari besar, tanggal 20 Mei tahun 2002, hari kemerdekaan. Pada tanggal 20 Mei tahun 2002, satu lembaran sejarah baru terbentuk tepat pada pukul 6. PBB akan secara resmi menyerahkan kedaulatan Timur Timur bekas provinsi ke-27 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, wilayah yang selama ini oleh PBB dianggap sebagai non-self-governing territory. Untuk selanjutnya, sesuai dengan konstitusi yang terbentuk, wilayah itu kemudian akan secara resmi bernama Republik Demokrat Timor Leste. Walau begitu, sehari-hari negeri itu lebih sering disebut sebagai Timor Loro'sae. Timor Leste bisa diartikan sebagai Timur Timur atau East Timor. Sedang Timor Loro'sae berarti tanah matahari terbit. Tanggal 28 November tahun 1975, Timur Timur sempat memproklamasikan diri sebagai negara merdeka yang mengangkat Francisco Xavier Amaral sebagai Presiden Republik Demokratik Timur. Malang, kemerdekaan hanya berlangsung 9 hari. Atas dukungan penuh dari Amerika Serikat dan Australia, pada tanggal 7 Desember tahun 1975, Indonesia secara bulat memutuskan
memasuki Timur Timur melalui operasi Seroja, dan sejarah Timur Timur pun tergores dengan tinta integrasi yang dilakukan melalui ikrar deklarasi Balibo ya pada tanggal 30 November tahun 1975. Indonesia mengesahkan keputusan itu dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976. Tanggal 17 Juli tahun 1976 dan MPR mengukuhkan dengan TAP MPR nomor 6 tahun 1978 tanggal 22 Maret tahun 1978. Ya, jadi pada waktu itu secara resmi Timur Timur masuk ke negara Indonesia. Tetapi sayang sekali Majelis Umum atau MU ya PBB tidak mengakui pengukuhan integrasi itu. Dengan kata lain, PBB tetap menganggap Timur Timur yang waktu itu masih disebut Timor Portugis sebagai non-self-governing territory. Terlepas dari itu, Timur Timur kemudian berada di bawah bimbingan Indonesia. Dan harus diakui, sejak tahun 1975 hingga 24 tahun kemudian, Indonesia pun terus-menerus menjadi bulan-bulanan dunia karena kasus Timur Timur itu ya. Timur Timur telah menjadi nokta hitam dalam diplomasi Indonesia di percaturan politik internasional. Seluruh bangsa terkejut ketika pada tanggal 27 Januari tahun 1999 Presiden B.J. Habibie tanpa kompromi tiba-tiba membuat keputusan dengan memberi opsi kemerdekaan. Melalui kesepakatan tanggal 5 Mei tahun 1999 antara Indonesia dan Portugal ya, di bawah naungan Sekjen PBB di New York, jajak pendapat pun dilaksanakan. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, Timur Timur melaksanakan penentuan pendapat yang dimenangkan secara mutlak oleh simpatisan pro kemerdekaan. Dan Timur Timur pun lepas dari bumi pertiwi dan menjadi negara merdeka. Ya, begitulah sekilas secara singkat mengenai riwayat negara Timur Timur yang dulunya sempat menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selama ini sebelum gabung Timur Timur dengan Indonesia, sebelumnya mereka dijajah oleh bangsa Portugis. Ya, demikianlah 11 negara yang ada di Asia Tenggara. Ya, mudah-mudahan ke-11 negara yang ada di Asia Tenggara hidup rukun dan damai dan bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kerjasama negara-negara yang ada di Asia Tenggara dikenal dengan perkumpulan organisasi ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.